Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, berapa lama sih Jepang itu sudah menguasai Indonesia? Jepang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang mengapa Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Nah, ini ada 4 latar belakang atau 4 alasan mengapa Jepang melakukan hal tersebut. Alasan yang pertama yaitu untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan suatu wilayah dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Keadaan ini menarik minat bangsa asing untuk datang dan menguasai wilayah Indonesia seutuhnya. Nah, hal ini juga menarik minat Jepang untuk menguasai wilayah Indonesia. Kemudian alasan yang kedua adalah Jepang membutuhkan pasokan sumber daya bahan alam mentah. Nah, karena pada saat itu Jepang sedang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Pasifik, Jepang membutuhkan sumber bahan alam mentah, contohnya adalah minyak bumi, untuk menjalankan mesin-mesin perang mereka. Kemudian alasan yang ketiga adalah Jepang membutuhkan daerah untuk memasarkan industri mereka. Setelah restorasi Meiji dilakukan, Jepang menjadi sebuah negara yang memiliki industri yang maju. Nah, Jepang juga membutuhkan suatu daerah untuk memasarkan industri tersebut. Kemudian alasan yang keempat adalah semangat Hakuichio. Apa itu semangat Hakuichio? Semangat Hakuichio adalah semangat untuk menyatukan seluruh Asia Pasifik di bawah kekuasaan Jepang atau kepemimpinan Jepang. Kemudian adalah masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah penyerangan yang dilakukan Jepang ke Pearl Harbor yang ada di Hawaii berhasil, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, ternyata sebelum mereka mendarat di Tarakan, Jepang telah mengirimkan spionase atau mata-mata mereka untuk mencari tahu di mana lokasi penghasil sumber daya alam yang besar. Nah, karena itulah mereka langsung menuju ke Tarakan, karena Tarakan merupakan salah satu lokasi penghasil sumber daya alam minyak mentah yang besar. Kemudian, dalam waktu 1 hari saja, yaitu pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang telah berhasil menguasai Tarakan, yang kemudian merembet ke daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang besar lainnya di kawasan Kalimantan. Dalam waktu 1 bulan, Jepang telah berhasil menguasai wilayah atau sektor-sektor penghasil sumber daya alam yang besar di Kalimantan dengan seutuhnya. Kemudian setelah berhasil menguasai wilayah Kalimantan, Jepang menuju ke daerah Sumatera, yaitu pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah Palembang yang merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang besar juga. Setelah Jepang berhasil menguasai daerah Kalimantan dan juga Sumatera, selanjutnya Jepang menuju ke Jawa, yang kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 kawasan di daerah Jawa, yaitu yang pertama di Teluk Banten, kemudian yang kedua adalah di Eretan, dan yang ketiga adalah di Kragan. Dan kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang telah berhasil menguasai Batavia, yang mana merupakan pusat pemerintahan Belanda yang ada di Pulau Jawa. Yang selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Yang berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang pada masa pendudukannya, yaitu yang pertama, wilayah administrasi Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu disebut sebagai pemerintahan ke-25 yang berada di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua disebut sebagai pemerintahan ke-16 yang berada di Jawa dan Madura dengan pusatnya yang berada di Jakarta. Dan yang ketiga disebut sebagai pemerintahan kedua yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara
yang pusatnya berada di Makassar. Kemudian kebijakan yang kedua adalah penanaman rasa kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Nah, hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upacara Seikere dan Tencho Setsu. Apa itu Seikere? Seikere adalah upacara dengan membungkukkan badan setiap pagi hari ke arah matahari terbit sebagai penghormatan terhadap Dewa Matahari. Meskipun akhirnya upacara ini dianggap sebagai menyekutukan Tuhan oleh beberapa pihak ulama yang ada di Indonesia. Kemudian Tencho Setsu adalah upacara memperingati hari kelahiran Kekaisaran Jepang yang pada saat itu adalah Kaisar Hirohito. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah propaganda 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kemudian yang keempat adalah Indonesianisasi, yaitu pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan merah putih. Hal ini dilakukan Jepang agar rakyat Indonesia tertarik untuk membantu Jepang. Nah, Jepang membentuk beberapa organisasi politik di Indonesia pada masa pendudukannya. Nah, salah satunya adalah Gerakan 3A yang diketuai oleh M.R. Samsudin. Namun setelah beberapa bulan, ternyata gerakan ini gagal dan ditolak oleh bangsa Indonesia. Setelah itu, Jepang membentuk organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Dikarenakan organisasi lebih sering digunakan oleh pemimpin Indonesia untuk menyebarkan rasa nasionalisme dan menguntungkan bangsa Indonesia, Jepang mengganti organisasi ini dengan Jawa Hokukai. Kemudian yang kedua adalah organisasi-organisasi militer dan semi-militer. Contoh dari organisasi militer adalah PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho. Kemudian contoh dari organisasi semi-militer adalah Geibodan, Seinendan, Fujinkai, dan lain-lain. Nah, dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang yang membuat rakyat Indonesia sengsara dan menderita, para tokoh-tokoh bangsa tidak tinggal diam. Mereka berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan Jepang dari wilayah Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan yang terjadi di Aceh, tepatnya di Chot Plieng, pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Hal ini dikarenakan kesewenang-wenangan pemerintah Jepang terhadap masyarakat Aceh dan masyarakat Aceh yang tidak terima terhadap perlakuan tersebut. Kemudian perlawanan yang kedua adalah pada tanggal 25 Februari pada tahun 1944 yang terjadi di Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi karena masyarakat sekitar dan Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri yang tidak setuju dengan upacara Seikere yang dianggap menyekutukan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah perlawanan yang terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi. Nah, perlawanan ini terjadi karena tugas Romusa yang terlalu memberatkan bangsa Indonesia. Namun, dikarenakan kalah kekuatan, seluruh usaha-usaha pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh Jepang. Nah, kemudian yang terakhir adalah kekalahan Jepang. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh sekutu di Jepang, mengakibatkan Jepang kehilangan kekuatannya dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, momen ini tidak disia-siakan oleh para tokoh bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.